Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok pada mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dona Setiawan MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fitri Lian Nurjana NPM 1911060320, Lana Fauzia NPM 1911060350, dan Laili Rohmawati NPM 1911060349. Evolusi mempengaruhi setiap aspek bentuk dan perilaku organisme. Yang paling menonjol adalah perilaku spesifik dan adaptasi fisik yang merupakan hasil seleksi alam. Organisme ini dapat juga merespons terhadap seleksi dengan cara bekerja sama, biasanya dengan membantu kelompoknya atau anggota kerabatnya melalui simbiosis mutualisme yang bermanfaat. Dalam waktu lama, evolusi menghasilkan spesies baru melalui pemisahan populasi menghasilkan kelompok baru yang tak dapat atau tak akan kawin dengan sesamanya lagi. Hasil adaptasi. Apa sih pengertian dari hasil adaptasi itu? Jadi, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya agar tetap hidup dan berkembang biak di lingkungan alaminya. Sedangkan hasil adalah perubahan pada sifat-sifat yang diwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu macam-macam adaptasi. Berdasarkan cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dibedakan menjadi 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Apa sih itu adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi ini berfungsi untuk menyesuaikan bentuk tubuh dengan bagaimana cara mendapatkan makanan dan bagaimana ia tinggal di tempat tersebut. Contoh adaptasi morfologi terhadap jenis habitatnya yaitu salah satunya beruang kutub, di mana yang kita ketahui bahwa beruang kutub memiliki kulit dan bulu yang tebal agar tubuhnya dapat bertahan terhadap dingin. Kemudian, contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan berdasarkan tempat hidup yaitu salah satunya xerofit. Xerofit adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Contohnya adalah kaktus yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan serapan air yang lebih luas. Kedua, adaptasi fisiologi. Apa sih teman-teman adaptasi fisiologi itu? Jadi, adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh suatu makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan, yang dimana adaptasi ini menyangkut tentang fungsi-fungsi organ bagian tubuh. Nah, contoh adaptasi fisiologi pada manusia yaitu jumlah eritrosit lebih banyak pada orang yang tinggal di daerah pegunungan. Ketika cuaca panas, maka cairan dibuang melalui kulit dalam bentuk keringat. Sebaliknya, jika udara dingin, maka urin akan lebih sering dibuang oleh ginjal dan puri-puri kulit menutup. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan bisa kita lihat pada tumbuhan kantong semar, pemakan serangga atau biasa disebut dengan insektivora. Kantong semar merupakan salah satu jenis dari tumbuhan insektivora. Tanaman ini memiliki enzim yang dapat menghancurkan protein mangsanya bernama enzim protase. Saat membutuhkan makanan, kantong semar akan membuka daunnya.
Cairan manis yang dihasilkan tanaman ini akan menarik serangga seperti lalat. Saat lalat hinggap, tumbuhan ini akan segera menutup daunnya sehingga serangga tersebut tidak bisa terbang. Dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Apa sih teman-teman adaptasi tingkah laku? Nah, adaptasi tingkah laku adalah cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Adaptasi ini berhubungan dengan tindakan makhluk hidup untuk beradaptasi atau melindungi diri dari pemangsa. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yaitu mimikri, biasanya terjadi pada bunglon. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, bunglon akan mengubah warna kulitnya menjadi hijau jika ia sedang berada di antara tumbuhan hijau. Namun, juga bisa menjadi coklat jika berada di tanah atau daun kering. Kemudian, autotomi. Nah, autotomi ini adalah pelepasan atau pemutusan bagian tubuh binatang untuk melepaskan diri dari kejaran mangsanya. Autotomi terjadi pada hewan cicak. Cicak akan melepaskan ekornya ketika berada di keadaan yang berbahaya, seperti dikejar kucing dan hewan pemangsa lainnya. Kemudian, contoh dari adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, teman-teman, yaitu salah satunya pohon randu atau pohon jati yang beradaptasi menyesuaikan musim yang datang. Nah, saat musim hujan atau lembab, pohon tersebut memiliki daun yang lebat dan rimbun. Sedangkan saat kemarau, daun yang awalnya rimbun akan mulai berguguran. Nah, menggugurkan daun saat kemarau dilakukan agar penguapan yang terjadi melalui daun bisa berkurang. Jika kita tadi membahas tentang adaptasi, selanjutnya yaitu koevolusi. Nah, apa sih teman-teman pengertian dari koevolusi itu? Jadi, koevolusi adalah proses dua atau lebih spesies mempengaruhi proses evolusi satu sama lainnya. Semua organisme dipengaruhi oleh makhluk hidup di sekitarnya. Namun, pada koevolusi terdapat bukti bahwa sifat-sifat yang ditentukan oleh genetika pada tiap spesies secara langsung disebabkan oleh interaksi antara dua organisme. Selain itu juga, koevolusi merupakan pengaruh evolusioner mutualistik antara dua spesies. Artinya, koevolusi terjadi ketika dua atau lebih spesies saling mempengaruhi evolusi masing-masing, atau terdapat pengaruh timbal balik antara kedua spesies. Nah, contoh dari koevolusi itu sendiri yaitu koevolusi antara kekelawar lidah panjang dengan bunga, di mana kekelawar lidah panjang jenis kekelawar penyerbu yang hidup di rimbunnya hutan di pegunungan Andes, Ekuador, spesies Anura piscuta ini bisa menjulurkan lidahnya sepanjang 3,5 kali panjang tubuhnya sendiri. Nah, koevolusinya ini teman-teman, bahwa kekelawar jenis ini memang spesialis penyerbuk bunga yang mahkotanya berbentuk pipa. Bunga berbentuk pipa ini berkembang bersama kekelawar atau saling mempengaruhi dan muncul sebagai hasil seleksi. Kepunahan berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan suatu spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Suatu spesies dinamakan punah apabila anggota terakhir dari spesies ini mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak dan membentuk generasi. Ada banyak alasan mengapa suatu spesies tertentu dapat menjadi punah. Berikut ini beberapa faktor terbesar yang menyebabkan kepunahan. Pertama yaitu perusakan habitat. Serangan terkuat dalam mempercepat hilangnya habitat adalah campur tangan manusia. Sebagai contoh, meskipun hutan hujan tropis terlihat subur, tetapi sebenarnya sangat rentan terhadap kehancuran.
Kedua yaitu pengenalan spesies eksotis. Spesies eksotis dapat serius mengganggu keseimbangan ekologi dan dapat menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak disengaja berbahaya. Ketiga yaitu eksploitasi yang berlebihan. Spesies yang menghadapi eksploitasi yang berlebih adalah salah satu yang dapat menjadi sangat terancam atau bahkan punah berdasarkan tingkat di mana spesies ini dapat digunakan. Karena perdagangan hewan, banyak spesies terus menderita. Bahkan saat ini ada permintaan untuk item seperti tanduk badak, gading gajah, dan tulang harimau di beberapa daerah di Asia. Dan yang terakhir yaitu faktor lainnya. Penyakit, polusi, dan terbatasnya distribusi merupakan faktor-faktor lain yang mengancam berbagai tanaman dan spesies hewan. Ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli dan kemungkinan besar beberapa teori ini merupakan akibat dari kemungkinan terdahulu, yaitu yang pertama teori vulkanisme. Vulkanisme akan menimbulkan perubahan yang besar untuk suatu daerah. Letusan suatu gunung berapi dapat berlangsung berbulan-bulan dan akhirnya paling tidak mempengaruhi sebagian muka bumi. Akibatnya, tumbuhan dan hewan yang tidak dapat beradaptasi pada kondisi seperti ini pun akan mati. Kedua, yaitu teori meteorit dan supernova. Meteorit berukuran sangat besar yang menabrak bumi akan menyebabkan perubahan iklim global. Selain menimbulkan gempa bumi, akan memberikan akibat yang serupa dengan letusan gunung berapi, yang berarti perubahan cuaca. Selain itu, meteorit atau supernova dapat membawa suatu unsur seperti logam berat yang beracun bagi kehidupan di muka bumi. Jika dilihat lebih jauh, teori evolusi melalui seleksi alam tidak hanya membahas kelangsungan hidup yang terkuat. Pendapat ini memunculkan rangkaian perjuangan keras untuk bertahan hidup. Yang paling agresif, yang paling pintar, ataupun yang paling kooperatif. Dalam praktiknya, yang terkuat juga membutuhkan variasi-variasi lain untuk mempengaruhi kebugaran dirinya. Dari sini terlihat jelas bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi, kerjasamalah yang dibutuhkan. Karena kerjasama merupakan strategi bertahan hidup yang paling sukses. Ketika kerjasama rusak, maka hasilnya pun menjadi bencana. Tetapi perlu diingat, kerjasama memang penting, tetapi bukan satu-satunya penyebab dari evolusi. Seperti kasus corona yang terjadi di beberapa kota Indonesia. Ketika kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak terbangun dengan baik, maka yang terjadi hanyalah lonjakan kasus yang semakin memburuk. Dibutuhkan sekali adanya kerjasama dan menekan keegoisan satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu spesiasi. Sudah tahu belum apa itu spesiasi? Jadi, spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya melalui proses perkembangbiakan secara natural dalam kerangka evolusi. Spesiasi dapat berlangsung secara cepat dan ada pula yang berlangsung lama hingga puluhan juta tahun. Terbentuknya spesiasi dapat diakibatkan oleh adanya isolasi geografi, isolasi reproduksi, dan perubahan genetika. Spesiasi sudah sering diamati pada tingkat laboratorium ataupun di alam. Pada organisme yang bereproduksi seksual, spesiasi dihasilkan dari isolasi reproduksi diikuti percabangan genealogis. Di sini ada 4 mekanisme spesiasi. Yang pertama yaitu spesiasi alopatrik, yang kedua spesiasi peripatrik, yang ketiga spesiasi parapatrik, dan yang terakhir yaitu spesiasi simpatrik. Mekanisme spesiasi. Yang pertama, spesiasi alopatrik terjadi pada populasi yang semula terpisah secara geografis, seperti misalnya melalui fragmentasi habitat atau migrasi. Seleksi pada kondisi ini dapat menghasilkan perubahan yang sangat cepat pada kenampakan dan perilaku organisme. Yang kedua, spesiasi peripatrik, yang terjadi apabila populasi-populasi kecil organisme menjadi terisolasi pada lingkungan baru.
ini berbeda dari isolasi alopatrik karena populasi yang terisolasi jumlahnya jauh lebih kecil dibanding populasi parental. Yang ketiga, spesiasi parapatrik. Spesiasi ini mirip dengan spesiasi peripatrik, yakni jumlah populasi yang masuk ke habitat baru sangat kecil. Namun, bedanya adalah tak ada pemisah secara fisik antara dua populasi ini. Sebaliknya, spesiasi adalah hasil dari mekanisme evolusi yang mengurangi aliran gen antara kedua populasi. Umumnya terjadi bila ada perubahan lingkungan secara drastis di dalam habitat spesies parental. Spesiasi simpatrik. Pada spesiasi ini, spesies bercabang tanpa isolasi geografi atau perubahan habitat. Bentuk ini jarang terjadi karena aliran gen dalam jumlah kecil pun cukup mampu untuk menghilangkan perbedaan genetik antar bagian populasi. Umumnya, spesiasi simpatrik pada hewan memerlukan evolusi perbedaan genetik dan sekaligus juga kawin non-acak, agar isolasi reproduksi dapat dihasilkan dalam proses evolusinya. Satu jenis spesiasi simpatrik melibatkan kawin silang dua spesies yang berkerabat menghasilkan spesies hibrid yang baru. Contoh spesiasi. Yang pertama, lebih dari 500 spesies ikan ciclit telah berevolusi di danau-danau besar Afrika hanya dalam beberapa ratus ribu tahun. Yang kedua, dari spesies leluhur, seekor kutilang yang hidup di darat, pemakan biji telah muncul 14 spesies kutilang di Kepulauan Galapagos. 3 spesies pemakan biji yang hidup di darat, 3 lainnya hidup dengan kaktus dan makan biji. 1 tinggal di pohon dan memakan biji, dan 7 spesies pemakan serangga penghuni pohon. Spesiasi dapat bersifat alami dan dapat terjadi sebagai bagian normal dari proses evolusi. Spesiasi artifisial juga dimungkinkan dan dapat dibuat dengan eksperimen di laboratorium atau melalui pertanian dan peternakan. Lalat buah adalah contoh utama dari spesiasi buatan. Contoh terkenal lainnya adalah domba rumah tangga.